Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasat Latif dengan tema Syafaat Rasulullah bagian kedua. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, pendengar suara Slebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syafaat yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Yang pertama telah kita bahas, yaitu Allah mengabulkan permohonan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak agar Allah menyegerakan yaumil hisab. Itu yang pertama. Jadi dikabulkannya permohonan Nabi oleh Allah untuk memulai penghitungan amal. Pendengar yang saya muliakan, syafaat yang kedua diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus kepada umat Islam. Kalau yang pertamanya berlaku kepada seluruh umat manusia, maka syafaat yang kedua Rasulullah berikan khusus kepada umat Islam, yaitu mereka yang sudah masuk neraka, mereka yang sudah dihukum di dalam neraka. Kemudian Nabi memohon kepada Allah, Nabi datang bersujud kepada Allah, ya Allah, atas nama Rahman dan Rahimmu, atas nama Maha Penyayang dan Maha Pengasihmu, hamba memohon kepadamu ya Allah, ampunilah, maafkanlah segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh hamba-hambamu, khususnya umatku ya Allah. Hamba sadar ya Allah, mereka telah mendurhakaimu, mereka telah menipumu, mereka telah mengkhianatimu ya Allah. Tapi hamba juga sadar ya Allah, bahwa ampunanmu jauh lebih besar daripada dosa-dosa mereka. Karenanya ya Allah, hamba mohon kepadamu, ampuni mereka, kemudian angkat mereka dari dalam neraka dan masukkan mereka ke dalam surga. Alhamdulillah, pada saat itu Allah pun kemudian mengabulkan permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang saya muliakan, syafaat yang ketiga, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan syafaatnya kepada umatnya yang sudah divonis masuk neraka. Nah, sudah ditentukan bahwa ini si fulan masuk neraka, tetapi belum dieksekusi, belum dimasukkan ke dalam neraka. Nabi kemudian menghadap kepada Allah, ya Allah, atas nama Maha Rahman dan Maha Rahimmu, saya mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau masukkan umatku ini ke dalam neraka. Pendengar yang saya muliakan, meskipun dia sudah divonis masuk neraka, tetapi dia belum dieksekusi masuk ke dalam neraka, Nabi memohon, ya Allah, jangan kau dong kasih masuk ini neraka, ampuni dia ya Allah, hamba-hambamu ini, umatku ini, saya mohon kepadamu ya Allah, ampuni dia, jangan engkau masukkan dia ke dalam neraka. Allah pun kemudian mengabulkan permohonan Nabi. Yang keempat, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada umat Islam di surga kelak. Pada saat itu, ketika seluruh umat manusia sudah masuk ke dalam surga, terkhusus umat Islam, Nabi kemudian memohon lagi kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, agar mengangkat derajat umatku. Jadi pada saat itu, orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga, Nabi datang lagi menghadap kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu, umatku yang sudah masuk dalam surga ini, angkat derajatnya. Allah pun kemudian mengabulkan doanya. Akhirnya, orang yang tadinya sekeluarga tetapi level tingkatan surganya berbeda, maka diangkat dia untuk ketemu dengan saudara-saudaranya atau keluarga-keluarganya. Pendengar yang saya muliakan, saya kasih contoh. Misalnya ada seorang istri masuk ke dalam surga tapi levelnya surga tingkat 5. Suaminya karena bagus amalnya, dia berada pada tingkat 4. Karena syafaat Rasulullah, akhirnya istri tadi diangkat derajatnya masuk ke level keempat, kemudian ketemu dengan suaminya. Jadi syafaat itu mengangkat derajat orang, bukan justru yang di atas turun menemui istrinya, tapi yang dibawa naik, diangkat derajatnya untuk ketemu dengan keluarganya. Pendengar yang saya muliakan, pada saat Nabi menjelaskan syafaat-syafaat ini kepada para sahabatnya, saat itu ada di antara sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, luar biasa syafaat itu, betapa besar syafaatmu ya Rasulullah. Tapi saya mohon ya Rasulullah,
mohon petunjukmu, bagaimana caranya mendapatkan syafaatmu di yaumil akhir nanti. Nabi kemudian berkata, jika kalian ingin mendapatkan syafaatku di yaumil akhir nanti, syaratnya hanya satu, perbanyak bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kemudian mengulangi lagi, perbanyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukurlah kita sebagai umat Islam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak akan memberikan pertolongannya berupa syafaat. Dan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaratnya memperbanyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tunaikan salat 5 waktu, kemudian lengkapi dengan salat-salat sunat.